Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8 semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai latihan soal subbab gerak yang minggu lalu Ibu tugaskan kepada Ananda semua untuk mengerjakan latihan soal subbab gerak. Nah, adapun di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara atau pembahasan mengenai jawaban soal dari subbab gerak ini ya. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai soal-soal teori dari latihan soal subbab gerak. Nah, Ananda semuanya kemarin bisa mengerjakannya ya. Kemudian untuk di video kali ini, Ibu akan mencoba memberikan penjelasan mengenai nomor-nomor soal yang berupa jawabannya itu adalah angka, sehingga harus mencari dengan menggunakan cara atau menggunakan rumus ya. Nah, oke. Kita lanjut saja ya. Itu yang pertama, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu termasuk dalam soal hitungan. Nah, soalnya yaitu sebuah sepeda motor bergerak sejauh 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan rata-rata motor tersebut adalah nomor 3. Kira-kira jawabannya seperti apa? Tuh, kita bikin dulu diketahui ya. Diketahui waktunya atau T itu 15 menit. Nah, menit ini dikejamkan dulu. Jadi berubah jadi jam ya. Jadi 15 kali 1/60 kan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Jadi dikali 1/60 dapat 0,25 jam. Kemudian S itu adalah jaraknya sejauh 20 km. Ditanya kecepatan rata-rata atau V. Ya, dalam fisika lambangnya V ya, kecepatan rata-rata. Jawab. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Jadi masukkan S-nya 20, T-nya sama dengan 0,25. Jadi 20 bagi 0,25 sama dengan 80 km per jam. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, soal selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4 kita baca soalnya dulu. Aisyah berangkat ke sekolah pukul 6.30 yang berjarak 7,2 km dari rumahnya. Sekolah dimulai pukul 7. Agar tidak terlambat di sekolah, Aisyah harus mengayuh sepedanya dengan kecepatan. Ya, kita bikin dulu diketahui ya. Diketahui jarak itu S, lambangnya itu 7,2 km. Nah, kemudian waktu T ya, dilambangkan dengan T. Tadi dia pukul berapa berangkatnya? 6.30 dan harus sampai pukul 7. Jadi sebanyak 30 menit ya. Ini selisihnya 6.30 dengan sampai pukul 7 itu selisihnya 30 menit kan. Nah, kemudian karena ini kilometer, ini menit. Nah, yang kilometer kita jadikan ke meter dulu. Jadi 7,2 km dikali 1000 dapatnya 7.200 meter. Kemudian yang menit ini harus dikonversikan menjadi second. Jadi 30 dikali 60 second sama dengan 1800 second. Nah, ditanyanya apa? Ditanya yaitu kecepatan, yaitu V. Jawab, kita masukin lagi soal apa? Rumusnya. Rumusnya V sama dengan S per T. S-nya tadi berapa? Ini. Jaraknya 7.200 dibagi T-nya berapa? 1.800. Coret 72 bagi 18 sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Nomor 5 yaitu soalnya, Ihsan mengendarai sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan tetap 20 km per jam selama 4 jam. Kemudian, jika ia mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi ada dua ya, V1 20 km per jam dengan T waktunya itu 4 jam. V2 yaitu 50 km per jam. Nah, yang ditanya itu adalah T2-nya. T2-nya ya. Jadi, untuk penyelesaiannya, V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Turunkan semuanya. V1-nya berapa? 20. T1 4. V2 50. Yang ditanya T2. Tetap turunkan lagi. 20 kali 40, 80. 50 turun. T2 turun. Kemudian kita mencari T2-nya. Jadi 50 ini dikesiniin ya. Dipindahkan menjadi 80 dibagi 50. Turunkan T2-nya, kemudian 80 bagi 50 dapat 1,6. Nah, 1,6 ini kan 1,6 jam ya. 1,6 jam. Kita jadikan ke menit karena jawaban dari objektifnya itu kan dalam bentuk jam dan menit. Nah, ini kan kita dapat jam aja. Jadi kita harus dapat menitnya gitu kan. Nah, jadi 1,6 nih dikali 60 menit. Jadi dapat 96 menit. Nah, jadi 1,6 jam ini sama dengan 96 menit. 96 menit ya. Nah, 96 menit ini berapa jam berapa menit? Nah, 96 kan 1 menit sama 1 jam kan 60 menit. 60 menit tuh berarti kan ini 1 jam 60 menit. Nah, sisa dari 96 menit tadi itu berapa menit? Jadi dapatnya 36 menit. Nah, jadi 96 ini tadi kan 1 jam 60 menit. 60 menit dapatnya 36. Nah, ini dia 36 menit. Jadi jawabannya 1 jam 36 menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham kira-kira Anda semua? Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya, sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second direm sehingga 15 second kemudian kecepatannya menjadi 11 meter per second. Mobil itu mengalami perlambatan sebesar, jadi ini gerak diperlambat ya, termasuk dalam gerak diperlambat. Jadi kita bikin diketahuinya dulu. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per second dengan waktunya T 15 second. Kemudian VT-nya sama dengan 11 meter per second. Ditanya perlambatan. Nah, perlambatan ini berupa sama dengan percepatan. Nah, kalau percepatan itu rumusnya yang A ya. Itu yang ditanya itu yang A ya. Nah, kita masukkan rumusnya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Rumus ini bisa dilihat di belakang bukunya ya semuanya. Nah, VT-nya berapa? 11. V0-nya 20. Kemudian tetap turunkan A. T-nya tadi berapa? 15. Kemudian turunkan lagi. Nah, ini 11, 20-nya pindahkan ke sini. A dikali 15. Kemudian 11 kurang 20 dapat min 9. Nah, ini 15 kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Jadi min 9 dibagi 15 sama dengan A. Min 9 dibagi 15 dapatnya 0,6 meter per second kuadrat. Nah, kenapa ini min? Min ini sebagai tanda kalau dia geraknya itu diperlambat. Jadi wajar aja dia itu ada minnya. Min itu tandanya karena dia gerak diperlambat. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, 0,6 meter per second kuadrat. Soal selanjutnya nomor 8. Nomor 8 itu soalnya mobil mula-mula diam, lalu bergerak dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan hingga mobil bergerak dengan kecepatan 100 meter per second adalah, jadi kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahui
A-nya percepatan sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian V itu kecepatannya 100 meter per second. Ditanya T yaitu waktu ya. Nah, jawab. Jadi rumusnya itu A sama dengan VT dikurang V0 per T. Ini rumusnya bisa dilihat di belakang juga ya kawan-kawan. Kita turunin aja terus. A tadi berapa? 2 meter per second kuadrat sama dengan VT-nya tadi 100, kemudian V0, 0, tetap 0 ya, karena mobil mula-mula diam. Kalau mula-mula diam, itu otomatis V0-nya itu 0, angkanya itu 0, dibagi T ya. Jadi turunkan 2 sama dengan 100 kurang 0, 100, dibagi T. Nah, kita pindahin T-nya ke sini. Jadi 2T ya, 2 kali T, 2T sama dengan 100. T sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 second. Jadi jawabannya itu yaitu yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Nomor 10 soalnya yaitu sebuah mobil mula-mula diam. 4 detik kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per second. Berapa percepatan mobil tersebut? Nah, diketahui T-nya berapa? 4 second. V kecepatannya 100 meter per second. Ditanyanya yaitu percepatan. Percepatan yaitu lambangnya A ya. Jadi jawabnya rumusnya sama seperti yang di atas tadi ya. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. VT-nya berapa tadi? Oh, maaf ya Ibu, ini salah tulis ya. V-nya ini seharusnya 5 meter per second VT-nya. Jadi VT sama dengan VT dikurang V0 per T sama dengan 5 dikurang V0 tadi, karena dia mula-mula diam mobilnya itu jadi 0 ya. T-nya dibagi 4. Jadi 5 dikurang 0 dapat 5 per 4. 5 bagi 4 dapat 1,25 meter per second kuadrat. Jadi nomor 10 itu jawabannya adalah yang B. Sip, gampang kan fisika tuh? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 15. Soalnya, seorang anak kecil mampu berlari menempuh jarak 20 meter dalam waktu 10 detik. Berapakah kecepatan lari anak itu? Jadi diketahui S itu jarak ya, jaraknya berapa? 20 meter. Kemudian T sama dengan 10 second. Nah, ditanya kecepatan larinya V sama dengan S per T. Sama dengan S-nya berapa tadi? 20. T berapa? 10. Jadi 20 bagi 10 sama dengan 2 meter per second. Oke, kita lanjut. Lanjut nomor 16 ya. Nomor 16 soalnya, sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 40 meter dengan kecepatan 10 meter per second. Berapa waktu yang diperlukan sebuah kelapa untuk sampai tanah? Jadi diketahui S itu kan jatuh ya, kelapanya itu jatuh ke pohonnya sehingga memiliki jarak atau setinggi tadi 40 meter. Jadi S ya jatuhnya 40 meter. Kemudian V-nya tadi dengan kecepatan 10 meter per second. Ditanyanya adalah waktu sebuah kelapa itu untuk sampai ke tanahnya itu berapa lama gitu kan. Nah, jawab V sama dengan S per T. V-nya berapa? 10 tadi kan. Turunkan aja terus. S-nya sama dengan tadi berapa? 40. Kemudian T. Nah, ini dikalikan ke sini ya. 10T sama dengan 40. T sama dengan 40 dibagi 10. Ini 10-nya ke siniin, jadi dibagi ya. 40 bagi 10 sama dengan 4 second. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 18. Nah, nomor 18 ini termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, soalnya yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak sejauh 40 meter dengan kemudian bergerak sejauh 40 meter. Kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu yang dibutuhkan adalah
Nah, itu kalau nomor 18 itu soalnya yang A sama dengan 4 meter per second kuadrat itu dianggap nggak ada ya soalnya. Nah, jadi kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui V0 sama dengan 0 karena dia mula-mula diam ya. Mobilnya itu diam. Kemudian S sama dengan 40. VT-nya sama dengan 72 km per jam. Nah, ini kita jadiin meter per second. Jadinya 72 kali 10 per 36 dapat 20 meter per second. Kemudian ditanyanya T waktu ya. Jadi S sama dengan setengah T dalam kurung V0 ditambah VT. Jadi S-nya berapa tadi? 40 masukkan. Kemudian setengah T, V0-nya berapa tadi? 0 tambah 20. Tetap turunkan lagi ya. Kemudian nah tadi yang setengah tadi dipindahin ke sini, jadi 40 kali 2 dapatnya 80. Kemudian ini 0 tambah 20 20. Tetap turunkan lagi, ini 20 pindahin ke sini, jadi 80 dibagi 20 sama dengan T. 80 bagi 20 dapat 4 second sama dengan T. Jadi waktunya dapat 4 second. Jadi jawabannya yaitu yang A. Ya, yang A ya jawabannya. Oke, yang terakhir nomor 20. Percepatan kereta api jika mula-mula diam, kemudian dalam waktu 4 menit kecepatannya 30 meter per detik adalah, jadi diketahui T-nya waktu sama dengan 4 menit. Nah, ini menit dijadikan ke detik dulu, dapatnya 240 second. Kemudian kecepatannya menjadi VT-nya 30 meter per second. Ditanya yaitu percepatan, yaitu A. A sama dengan VT dikurang V0 per T. Jadi VT-nya 30, V0 0 per T-nya 240. Dapat 30 kurang 0 30. 30 bagi 240 dapat 0,125 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Kawan-kawan semua, hari ini, video kali ini sudah cukup ya untuk pembahasan mengenai soal-soal hitungannya. Nah, Ibu harap kawan-kawan semua bisa menulis kembali apa yang Ibu sampaikan yang ada di video ini semuanya di buku tulis Ananda kalian semua. Nah, Ibu harap itu bisa dipelajari sama Ananda semua, kemudian dipahami. Meskipun sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting Ananda semua itu paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, apabila Ananda kurang mengerti atau kurang paham mengenai materi atau soalnya, silahkan Ananda tanya kepada Ibu langsung ya lewat Wapri. Oke, Ibu tutup untuk pembahasan soal kali ini ya. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.